Shalom, saudara-saudara. Kita ketemu lagi melalui tayangan video ini. Pada kesempatan ini saya mau sharing firman yang penting buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Ini kelanjutan dari kehidupan rohani kita sesudah kita terima Yesus, sesudah kita percaya Yesus. Oke? Kita tahu sesudah kita jadi orang percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus ini adalah Tuhan. Dan Tuhan yang masuk ke dalam hati kita ini, kita harus tahu ngapain. Nah, ternyata Tuhan yang ada di dalam hati kita ini, Dia berbuat seperti ini. Kita baca firman-Nya. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi menurut firman Tuhan ini, Tuhan yang ada di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus ini, Dia bekerja. Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bekerja, maka Dia menghasilkan pekerjaan. Karena ada hasil pekerjaannya. Apa hasil pekerjaannya? Kita lanjut. Kita baca firman-Nya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu ini tidak diberikan seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi, melalui firman Tuhan ini, Tuhan katakan ada damai yang dari dunia. Kita bahas dulu, damai yang dari dunia. Seperti apa sih? Damai yang dari dunia ini seperti begini. Kita hidup dipengaruhi oleh situasi kondisi yang di luar kita. Situasi kondisi yang di luar kita ini mempengaruhi hidup kita. Kalau situasi kondisinya baik, kita jadi baik, jadi damai. Kalau situasinya buruk, ya kita pasti nggak damai. Contohnya, kalau situasi kondisi kita ini, kitanya sehat, bisnis kita lancar, keluarga kita baik-baik, semuanya berjalan dengan aman, lancar, sukses, ya pasti kita damai, kita nyaman, tenang. Tapi kalau situasi kondisi yang buruk, misalnya miskin, terpuruk, kekurangan, kesusahan, sakit, udah pasti hati kita resah, stres, gelisah, takut. Udah pasti. Jadi damai yang dari dunia ini tergantung sama situasi kondisi. Itu damai yang dari dunia. Nah, sekarang damai sejahtera disebutnya. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan ini justru adanya di dalam hati kita bersama Roh Kudus. Damai sejahtera yang di hati kita ini tidak tergantung sama situasi kondisi di luar. Mungkin saja situasi kondisi di luar lagi buruk, tapi tetap di hati kita damai sejahtera itu ada. Justru damai sejahtera yang dari Tuhan inilah mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi hati dan pikiran kita, meskipun situasi kondisinya buruk. Misalnya, lagi kekurangan, lagi bangkrut, lagi sakit, lagi terpuruk, semuanya serba macet. Kita tidak terpengaruh oleh itu semua, karena damai sejahtera ini justru keluar di tengah-tengah segala yang buruk ini. Jadi meskipun situasi kondisi yang buruk, kita bisa tetap tenang, tetap damai, karena damai sejahtera inilah yang menguasai kita. Sehingga hidup kita tidak tergantung sama situasi kondisi yang dari luar. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan ini tidak bisa dibeli, didapat dari manapun juga. Damai sejahtera yang dari Tuhan ini anugerah Tuhan kepada kita karena kita mau percaya Yesus. Ini akibat percaya Yesus.
Roh Kudus bekerja dengan cara demikian. Kalau itu terjadi sama kita, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan damai, sejahtera. Hati kita tenang, aman, tentram, nyaman. Karena itu, nikmati ini. Inilah hidup yang dianugerahkan kepada kita. Tentu ini bukan dengan gagah dan kuat kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hidup kita. Sekian dulu. Mari kita berdoa supaya firman ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami tahu sekarang damai sejahtera Allah inilah yang menguasai hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dalam keadaan bagaimanapun juga, damai sejahtera Allah ini yang menaungi kami, yang menguasai kami, yang mempengaruhi kami, sehingga hidup kami selalu dalam keadaan tenang, damai, nyaman, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang Tuhan telah firmankan ini terjadi dalam hidup kami. Kami menikmatinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya semua katakan, amin. Jesus bless you all. Amin.